Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bicara tentang add-ons optimalisasi Google Form. Google menyediakan add-ons bukan hanya pada Google Form, tapi ada Google Sheet, Google Doc gitu. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat apa sih pengayaan atau add-on di Google Form. Add-on sendiri adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna atau pengembang aplikasi untuk meningkatkan fungsi Google Form. Jadi kita dapat meningkatkan fungsi Google Form dari fungsi dasarnya yang disediakan oleh Google. Walaupun saat ini add-on masih bersifat terbatas, namun sudah sangat membantu sekali dalam meningkatkan kemampuan aplikasi Google. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau sudah menginstal Google add-on, maka di sini ada tambahan. Tapi kalau di Google Form kita belum ada pengaya atau add-on, maka ini belum muncul. Apa saja add-on yang bisa digunakan pada Google Form? Yang pertama adalah Form Builder. Ini untuk membuat soal dari dokumen Google Doc, Google Sheet atau Google Slide. Jadi dari soal di Google Sheet kita langsung bisa membangunnya menjadi Google Form. Daripada kita memindai satu persatu, kita bisa membuat Google Sheet atau Google Doc langsung menjadi Google Form. Timey-wimey, ini untuk membatasi waktu pengisian kuis. Nanti akan muncul di header Google Form waktu pengisian tinggal berapa begitu. Form notification untuk memberitahu jumlah responden yang telah mengisi. Form limiter atau email notification for Google Form untuk membatasi jumlah responden atau mengisi tanggal pengisian form. Jadi kalau selama ini Google Form tidak ada batas waktu pengisian, dengan add-on ini kita bisa menentukan tanggal terakhir boleh mengisi Google Form. Certifium atau send certificate, jadi membuat sertifikat dari Google Form ini dapat diintegrasikan dengan hasil kuis. Kalau hasil kuisnya 80% begitu, atau sudah mencapai KKM, maka akan dikirim sertifikat. Perbedaannya Certifium dengan send certificate, kalau Certifium sertifikatnya template-nya dari Google, kita hanya mengubah kata-katanya. Kalau send certificate, kita bisa mengubah sertifikat berdasarkan desain yang sudah kita buat. Ketika orang sudah mengisi, pengguna sudah mengisi atau pengunjung sudah mengisi, mereka akan dikirimi sertifikat secara langsung. Biasanya digunakan untuk acara seminar-seminar. Ketika mereka mengisi daftar hadir, mereka akan langsung mendapatkan sertifikat ini. Email notification berfungsi untuk mengirimkan isian Google Form langsung ke email. Booking calendar menentukan waktu rapat berdasarkan pilihan pengunjung, atau waktu konsultasi atau apa begitu ya. Atau kalau ada yang COD begitu, bisa menentukan tanggal untuk COD, untuk harinya, tanggalnya dan jamnya. Form Publisher, add-on yang dapat mengekspor isian data ke form Doc atau Excel. QR Code Maker membuat QR Code pengganti link Google Form. Doc Appender memberikan feedback yang langsung terhubung dengan file di Google Drive, biasanya untuk merekomendasikan atau masukan dari kolega maupun atasan, ataupun surat izin apapun gitu. Ketika diisi maka otomatis akan
uh, yang mengisi akan mendapatkan surat tersebut. Oke, kemudian pada praktek kali ini kita hanya menggunakan 2 add-on. Selanjutnya teman-teman bisa berkreasi atau melihat atau mencoba Google On yang lain yang menurut teman-teman itu fungsinya sesuai dengan yang akan digunakan oleh teman-teman semua. Kita akan mencoba email notification for Google Form untuk membuat schedule atau menentukan pengisian Google Form, dan Certifyem untuk membuat sertifikat dan mengirimkan sertifikat ke pengguna yang mengisi Google Form. Selamat menyaksikan. Untuk menambah add-on di Google Form, kita klik Google Form ya. Klik di sini, kemudian kita cari Google Form. Kita buat satu kegiatan Google Form. Nah, di sini lihat tidak ada indikator atau menu add-on di pojok sini, berarti email saya, GiveForm saya belum pernah saya install add-on. Untuk menambah add-on, kita klik di titik 3 ini. Kemudian di sini ada add-on. Nah, apa add-on yang akan kita tambah? Add-on yang akan kita tambah tadi adalah email notification for Google Form. Email notification for Google Form. Ini email notification for Google Form. Kemudian kita klik install, continue. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik allow. Done. Kemudian kita akan nambah add-on kedua, yaitu Certifyem. Kita tutup ini, kemudian kita klik Certifyem. Nah, ini Certifyem, kita klik, kita install, continue. Kita klik allow. Dan nah, ini sudah terinstall. Nah, ini ada 2 Certifyem email notification. Nah, bagaimana menggunakannya? Umpamanya kita tulis di sini soal UAS ya. Nama soal sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan add-on-nya. Kita klik add-on, kemudian pilih email notification. Nah, bila muncul seperti ini ya, berarti kita perlu merefresh atau mengclose Google Form kita, kemudian kita buka kembali. Kita coba ya. Kita akan tambahkan Google Add-on. Kita klik Google Add-on, email notification. Di sini kita gunakan limit Google Form. Teman-teman bisa mempelajari yang atasnya, silahkan, banyak fungsinya, karena yang akan kita gunakan adalah limitasinya, limit Google Form. Nah, di sini ada open the form on start. Umpamanya kita akan menggunakan
form ini mulai tanggal 24, jadi esok hari, dan kemudian terakhir tanggal 27, jadi hanya 4 hari. Nanti akan tertutup terakhir tanggal 27. Kita bisa menentukan jamnya umpamanya 23.55. Oke, dia akan tertutup pada tanggal 7 jam 23.56. Nah, ini entries kita tidak isi begitu ya. Kita juga bisa mengisi hari-hari tertentu untuk mengisi form ini dengan jam yang kita. Untuk menggunakan add-on atau pengayaan Certifyem, kita membuat Google Form baru ya. Kita klik di sini Google Form. Selanjutnya kita klik add-on Certifyem. Kita klik enable. Nah, ini sudah jadi. Untuk mengaktifkan sertifikat, kita ini turn on dulu. Turn on, menghidupkan sertifikat. Ini sudah on ya. Kemudian kita pilih template yang mana. Di sini defaultnya golden. Kita bisa pilih template yang sudah disediakan. Di sini ada template. Silakan pilih yang mana yang kalian suka. Saya tetap menggunakan golden ini. Kemudian passing 80% ini, yang mendapatkan nilai 80% akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat dikirim bagi siswa yang melampaui passing grade 80%. Jadi KKM-nya 80%. Kemudian kita setel lagi, ini ada advance. Nah, di sini ada message sound upon submission. Jadi kalau sudah ada submission dari siswa atau dari pengguna, dia akan menjawab seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur siapa pengirim sertifikatnya. Banyak pengirim sertifikatnya. Di sini nanti akan dikirimkan dalam format PDF, di email, time zone-nya Jakarta, date-nya otomatis saat mereka menjawab soal. Kemudian kita simpan. Nah, bagaimana bentuk dari sertifikat? Bentuk dari sertifikat seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah full name. Kemudian di sini ada option. Di sini order identifier. Kemudian untuk schoolnya ground safety, ini dari judul atau nama Google Form. Kita coba ya. Ini belum question, pertanyaan. Ini kita buat full name saja ya. Full name, order identifier, what color is sky. Ini belum kita ganti ya. Ujian akhir semester mata kuliah media TIK. Oke. Nah, kita coba email me sample ya. Email me sample, preparing a sample certificate.
Kita akan dikirimi sampelnya. Klik. Nah, Lisa Simpson. Nanti ini order identifier. Kemudian ini namanya. Oh, rupanya terlalu panjang ya namanya. Kita ganti saja. Kita ganti jadi was. Oke, sekarang kita coba isi ya. Apa warna what color sky blue? Apa warna langit biru? Kita kirim. Nah, ini teks yang tadi. Thanks for your submission. Ketika kita submission akan ada jawabannya. Kita bisa membuat panjang atau memberinya enter supaya penuh halaman di sini. Coba kita cek email yang kita gunakan untuk mengisi ini. Sertifikat KKM sudah ada kiriman email. Selamat saudara telah tuntas menyelesaikan, ya sama teksnya. This email estimation. Oke, kita buka ini sertifikat. Order identifier ini, nah ini adalah nama program studi atau nama sekolah. Telah complete mengikuti UAS mata kuliah media TIK. Passing grade-nya ini. Gitu. Jadi kalau Google Form teman-teman itu berbahasa Indonesia, dia akan mengkustomisasi dengan bahasa Indonesia. Jangan lupa ini harus posisi on ya, memastikan posisi on. Kita juga bisa menggunakan ini order identifier-nya supaya tidak berubah-ubah ya. Kita bisa menggunakan checkbox. Langsung tulis ini program studi PPG ya, PGSD. Nah, nanti kalau ini akan seragam, kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan seragam untuk order identifier-nya. Kemudian ini adalah nama kegiatannya. Demikian, selamat mencoba.